kan nggak netek, ada nggak punya. Kucing netek sama kucing, wah, ini alamak, apa dimakan orang ini apa? Tuhan nih Tuhan turun ke bumi. Tapi itu kan kata mereka dalam mode manusianya, Guru. Dalam mode Mama manusia. Emma Solang kamase. Bagaimana saya bisa terima ini? Habis itu kita diajak. Jadi karena seluruh bangsa menjadi muridku. Masuk lo orang-orang Islam harus lo ngajak untuk beriman kepada Tuhan yang Isa Puting gitu maksudnya. Oh, Mama Masolang generasi. Gak mungkin lah itu bisa terjadi. Gak mungkin. Gak mungkin. Dua natur, bah. Enak kali, bah. Dua natur. Ya untuk itulah mungkin ada saudara Kristen kita yang mau menjelaskan ke kita kenapa pencipta langit dan bumi harus turun ke bumi, lalu kemudian ya puting, maksudnya apa sih? Apa alasannya coba? Apa alasannya? Kenapa dia harus isap puting? Apa alasannya? Kalau tidak isap mati, tidak berkembang. Apakah dia tidak bisa langsung dewasa? Toh sejarah hidupnya usia 13 tahun sampai 29 gak diceritakan juga nya. Iya kan? Ya, maka lebih baik kalau dia langsung turun menggelantung, turun kayak Tarsan. Akulah Tuhan. Langsung turun dewasa. Iya kan? Dan cara turunnya itu Guru harusnya yang canggih gitu loh. Jangan lewat canggih kelamin kayak kitab Daniel turun dengan kursi roda api yang menyala-nyala kan canggih. Pakai kursi roda. Coba. Kenapa gitu loh? Kenapa mesti lewat kelamin Guru? Ini tidak jangan ke situ Bunda Rahma. Orang nggak ada bahasa Lome kok larinya ke situ. Nggak ada, parah itu. Nggak maksud saya gitu loh. Tadi si Petra ini kan menghujat Allah tuh. Menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Nah, cobalah si Petra ini berpikir, kok bisa Tuhannya yang disembah ini netek? Untuk apa? Untuk apa dia netek? Haus Gurunda, haus. Untuk tumbuh. Jadi kalau dia tidak minum? Datul lagi, datul, cebol. Dia minum. Cebol, nggak berkembang. Oh, ya Allah. Nah ini sengaja kesampaikan supaya teman-teman Islam, anak-anak kami yang Islam ini tolong jangan mau terpengaruh untuk pindah menyembah, bukan menyembah tete, menyembah puting, enggak, menyembah ini yang ngisap itu loh maksudnya. Ya, sini Darius, Muslim apa Kristen? Halo. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Mantan kafir aku. Oh, mantan kafir. Yang mau sampaikan Bang, biar ada slot buat Alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Aku mau sedikit menyampaikan aja. Ini apa untung ruginya membahas Aliteng itu? Yang jelas pasti rugi lah. Rugi, orang-orang bisa gila kalau membahas agama ini. Sebenarnya aku sebelum turun, karena aku tidak ada ilmu. Ilmuku masih belum cukup untuk menghadapi Bang Cuma. Butuh 1000 tahun lagi. Allahu Akbar. Bang Darius. Kalau nggak salah sih saudara kita itu masih non. Itu lucu tuh Bang itu. Untuk apa katanya bahas, takut gila katanya Bang. Kita justru kan supaya jangan orang gila. Iya kan masih non boleh itu kan. Kan itu lawan diskusi kita dulu. Kayaknya kecuali kalau beliau sudah Muslim. Mungkin sudah sadar. Barangkali. Bisa jadi. Tapi lucu. Makasih Bang Darius ya. Terima kasih mendukung. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi naik sini, teman-teman Kristen ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu, ini udah full nih. Ayo teman Kristen, bisa ya. Biasanya tiap malam itu rame terus sampai pagi Gurunda. Iya, gimana mau rame di sini, ada Gus Wafi.
mau di Tadi Mau dikeroyok di-blender. Gus Bapi. Karena yang di atas terlalu OP bang. Ada Bang Zuma, ada Mas Kores. Jadi enggak kok, enggak Dinda, biasanya tetap aja rame antum yang ada. waduh, Apa yang Tadi dia mau dikeroyok serang? Apa yang dia mau serang kalau antum ada di sini? Susah. Oten yang sudah bosen hidup biasanya yang bangun nih nanti. Yang naik. Enggak, mereka sekarang cari yang nggak mampu untuk menjawab yang komal kecil-kecil itu masalahnya. Tadi makanya saya pun keliling-keliling komal kecil-kecil itu kan. Sama Bang Anggur Asam juga iya tadi itu. Mungkin cara ke situ banyak weton bang. Kalau yang kecil-kecil bang, kalau yang besar-besar takut orang itu sekarang. Bang Anggur ini Naik. abang kita kan yang mualaf kan yang Medan. Oh bukan. Bukan Bang Anggur Asam Jatim. Oh, jadi Bang Bal. Oh, Bang Ba. Bang Bal. Siap. Bang dan teman-teman, besok pagi ini saya penerbangan ke Surabaya. Jadi mau istirahat dulu bang ya. Oh iya Dinda, besok juga saya ada rapat jam 8 pagi. Ya, takut kesiangan saya. Siap. Siap. Sehat Makasih, terus teman-teman. panjang umur. Ingat Dinda perjuangannya ya. Organisasi kita ini. Wah, itu aman itu bang, aman itu. Alhamdulillah. Aman. Insya Allah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya Orang tiap itu hari rame sampai pagi Kristen tuh. Orang itu pasti Gus Wapi udah nggak ada lu. Ayo naik. Serang katanya, serang. Serang. Akang, maaf Gurunda, Akang minta tolong bisa nggak? Siapa sih Sinta kau? Kok kayak benci sekali sama saya ya? Oten ya? Udah jangan ditanggapi Bun, jangan ditanggapi. Kita fokus di atas aja. Oke, siap. Pokoknya kalau ada yang benci sama Bunda Mila pasti iri. Pasti kena iri. Tuh lihat tuh dari tadi ngoceh sendiri dia. Apa coba kenal enggak ya? Nggak? Ini gunung, musim apa Kristen gunung? Oh, Saya benar. Kristen. Oh. Silakan mau diskusi apa mau bertanya silakan Bang. Saya mau bertanya saja ke si Suma. Pernyataan Iya, Paman. kalau kami Muslim ini Muslim. kami mau menghabisi kalian Muslim. Kristen di Indonesia ini, sudah kami habisi, tapi itu tidak Dia mengutip kata-kata Gurunda. coba dijelaskan. Maksudnya untuk membumi hanguskan kami di Indonesia. Ya, majikan kalian aja Belanda lengkap senjata, kalau umat Islam yang bergerak habis rata. Gitu loh. Oh, habis. Jadi Bisa kau habis. menjamin untuk membumi hanguskan kami di Indonesia ini? Ya, silakan aja Anda berulah. Silakan. Lakukan apa yang Anda yang Berulah itu kan kalian. pernyataan kamu. Oh, itu apa latar belakang pernyataan saya? Apa latar belakang pernyataan saya? Kamu sakit hati Jangan kau kayak karena PKI kau. Lihat latar belakang jangan kau bilang pernyataan PKI. saya, Ndul. PKI itu beda Jangan. dengan pernyataanmu. Loh, saya latar belakang saya mengucapkan itu apa? Kamu jangan bodoh loh. Karena apa? Jangan mentang-mentang kau Kristen Saya kebodohan nggak kau, bodoh. kau borong semua. Yang bodoh itu kamu. Karena dasar Enggak dong, apa kami sehingga kan kau sudah buktikan. meliwatkan? Kami sudah buktikan. Buktikan apa? Kami meratakan penjajah. Paham kau? Majikanmu itu kami ratakan dan kami berhasil mengusirnya kan? Kamu nggak lihat itu? Negara ini Nggak kamu lihat? bukan saja you Kau nggak lihat yang itu? bergerak. Hah? Kamu nggak lihat? Apa? Majikanmu kami usir. Majikan siapa? Penjajah yang membawa agamamu itu. Yang kau ikuti agamanya itu kan Kau bilang majikan kami ini lo. apa yang kau bilang kami ini majikannya ke penjajah? Lah kan agamamu itu Dasarnya kan apa? agamamu Apakah itu. kami selama ini tidak pernah melakukan perlawanan terhadap penjajah? Agamamu itu dibawa penjajah. jangan kau Sekarang bawa- pertanyaan jangan saya, kau benturkan pertanyaan saya agama samamu. dengan persoalan Pertanyaan penjajah. saya samamu, Persoalan pertanyaan saya penjajah samamu. itu adalah Dengarkan, persoalan nasionalisme. Woi, penerus penjajah, Tahu, dengarkan saya. Dengarkan saya, woi, penganut agama penjajah, dengarkan saya. Kamu dan keluargamu kenapa menjadi pengikut agama penjajah? Jawab. Karena kakek buyutmu itu pejuang?
atau pengkhianat? Jawab. Hah? Kau jadi pengikut agama penjajah itu karena kakek lu, orang tuamu itu pejuang atau penjilat? Hah? Pejuang atau penjilat? Orang tuamu pada zaman penjajahan. Pejuang. Hah? Jangan sok cantik kau. Ucapan saya itu ada yang melatar belakangi sebelumnya, Ndul. Jangan kau hanya dapatkan, jangan kau hanya ambil potongannya. Pada saat itu ada penghujat, ada penista yang menghinakan Nabi kami, yang menghujat Nabi kami. Saya katakan waspada kau ngomong, sedangkan kalian itu mayoritas aja kok kayak gini. Minoritas aja kok gini. Gimana kalau kalian mayoritas? Jangan kau sakit hati kalau kau tidak berhasil mayoritas, bos. Bagaimana mau mayoritas agama tidak masuk akal? Tuhanmu netek, siapa yang mau percaya? Tuhan netek. Biar kau tipu-tipu, nggak akan laku agama kau itu. Kalau bukan karena keturunanmu aja yang ikut-ikutan agamamu. Jadi percuma ada misionaris, lembaga Bible pakai istilah-istilah Al-Quran, kristenisasi di mana. Percuma, siapa orang mau menyembah manusia tetek kepada ibunya sendiri kok disembah. Suma, saya boleh bertanya ke kamu. Kau bertanya, kau bantah ucapan saya, bos. Nah, oke, ucapanmu. Ucapan saya, apa fungsinya? Dengar pertanyaan saya. Apa fungsinya Tuhanmu netek? Jawab. Oke. Saya mengakui Tuhan saya netek. Oke, boleh saya bertanya dia kamu? netek? Enggak dong, jawab dulu dong. Jawab, apa fungsinya Tuhanmu netek? Oh iya, karena dia lahir sebagai manusia. Oh, berarti Tuhanmu manusia. Gitu dong. Nah, bagaimana mungkin mau berhasil kristenisasi? Ternyata kok aja orang Islam mau menyembah kepada manusia, mana mau kami. Makanya kembalikan aja standarisasi kitabmu itu kembali ke bahasa Yunani, nggak usah ke Islam-Islaman. Karena percuma, karena tak akan ada orang yang mau menyembah manusia, gitu loh. Jadi lebih baik kau usulkan kepada lembaga Bible Indonesia, lepaskan semua istilah Al-Quran yang ada di Bible kalian itu, karena percuma aja orang Islam tidak akan mau menyembah manusia netek kepada ibunya, gitu loh. Mimpimu terlalu tidur tanpa bangun. Lu kok mimpi? Itu kan fakta. Mimpi kau itu. Itu fakta, Cak Ayu. Jumlahmu cuma 6%. Itu pun masih terpisah-pisah. Antara sekte satu dengan sekte lain kan beda-beda kalian itu. Jadi tidak ada itu 6%. Kalian itu masih dibagi-bagi beberapa sekte. Sakit hati. Sakit hati. Sudah menjajah 350 tahun, masih minoritas. Sudah ambil istilah-istilah Al-Quran, masih minoritas. Boleh kasih saya bertanya. Gimana orang mau masuk agamamu kok kayak gitu? Boleh kasih saya bertanya. Boleh kasih saya bertanya, Suma. Iya, silakan kau bertanya, silakan. Oke. Silakan. Tapi kau santai. Jangan kau emosi, santai. Gitu dong. Menurut kau, jangan karena setiap hari kau makan anjing kau emosi, santai aja. Apa? Menurut kau, agama kami adalah agama yang dibawa oleh penjajah. Oh iya. Kemudian, betul itu. Oke, kau mengiyakan ya. Oke, kau mengiyakan ya, saya enggak. Iya dong. Kau mengiyakan. Saya sekarang balik bertanya kepadamu. Ya. Siapa yang membawa agamamu masuk ke Indonesia ini? Pedagang dong. Oh, pedagang. Dikenal dengan 9 wali Songo. Wali Songo tidak pernah menjajah Nusantara ini. Dalam itu konteks dong. inspirasi, apakah inspirasi ekonomi penjajahan itu sama atau tidak? Agamamu itu masuk lewat penjajahan. Itu fakta, sudah saya itu tanya, real. sudah.
Itu Oke, real. oke, Nggak oke, usah oke, oke. Saya mengakui. nggak usah Oke, kusembunyi dari sana. Itu fakta. boleh, boleh, itu. boleh. Oke, saya sudah mengakui. Saya boleh bertanya kepada Ya kamu kan semua. dari tadi kerjamu cuma Apakah bertanya ekspansi doang. itu secara ekonomi dengan penjajahan itu sama atau tidak? Ya tergantung konteks. Konteks Bagaimana ekspansi Belanda? Itu secara Bagaimana ekonomi. Belanda? Bagaimana Belanda? Dengar dulu, Ekonomi kau atau paham dulu. kamu yang paham. Ngapain kau bertanya seperti itu? Oke. Lihat sejarah, Sekarang, lihat oke, saya sejarah. tanya. Lihat Perdagangan sejarah, itu Dek. merupakan ekspansi ekonomi atau Adekku yang cantik. Kau lihat sejarah, Dek. Kau mau bawa ekonomi apa? Kau mau bawa prinsip perdagangan apa? Faktanya Belanda masuk ke Nusantara ini apa? Menjajah. Jadi jangan kau mau mutar-mutar kemana-mana. Intinya itu di situ. Nggak usah, terima aja kenyataan. Begitu aja, nggak usah repot. Terima aja kenyataan. Oh iya memang agamaku masuk ke Indonesia melalui penjajah Belanda. Ada yang dari Portugis juga. Ngerti Gitu nggak aja dia ya. ini ekspansi itu apa bang? Kayaknya nggak ngerti Nggak tahu ekspansi dia. itu apa dia nih bang? Iya, nggak Apa yang tahu dia. diekspansi oleh para ulama Islam itu apa bang? Yang ke Indonesia? Apanya diekspansi? Enggak, dia mau cuci botol. Dia mau ingin Itu mengatakan sembarangan. Belanda masuk ke Indonesia itu Saya berdagang. setuju kalau dikasih saya ngomong. Tadi kan kesempatan saya untuk ngomong tapi di mute. Saya tanya lagi, ekspansi itu apakah berupa secara perang fisik, lalu perang ekonomi itu dilupakan sebagai kalimat ekspansi? Coba dijelaskan. Apa kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Ekspansi itu bukan saja Ekspansi secara apa? perang Ekspansi secara apa? militer. Apa yang ingin kau bawa ini pesan apa? Kau bilang bukan kau bilang Belanda saya, masuk agama saya ke dibawa oleh Indonesia. penjajah. Itu menjajah. Oke. Saya terima. Agama Ya saya dibawa oleh udah, penjajah berarti ya. agamamu disebarkan melalui penjajahan, kan begitu. Oke. Yang tadi saya bertanya, agamamu dibawa oleh pedagang ya? Pedagang. Ah. Iya. Apakah itu bukan merupakan sebuah ekspansi ekonomi? Ya kalau ekonomi beda dengan penjajahan. Oh enggak. Oh salah itu. Lalu sekarang yang kita hadapi ini seperti apa? Ekspansi ekonomi dengan ekspansi secara Kau mau belajar apa ini? Kau mau belajar apa? Oh sebentar. Saya kalau mau belajar saya nggak bilang saya harus Udah belajar. terima aja. Ya Ekspansi mengajarkan kemudian mana? anak-anak Nusantara mengenal Yesus, mengenal Bible, mengenal gereja. Itu adalah penjajah. Diam aja. Kalau Anda nggak mau aku itu diam aja, mending Anda diam. Itu fakta. Fakta yang menyakitkan, ya kan ya? Hanya si Kristen aja masuk ke Indonesia 645 Masehi. Belum masuknya penjajahan. Hah? Ngomong pakai data ya. Apa lu bilang? Abad ke-7 Islam Kristen masuk ke Indonesia? Bukan abad ke-7, 645 Masehi. Itu abad keberapa? Oh ya, abad ke-7. Kamu Terus dapat Belanda sejarah masuk dari ke mana? Indonesia itu. Kamu dapat sejarah dari mana abad ke-7 Kristen masuk ke Nusantara ini? Kamu dulu lah yang buktikan. Data dari mana kamu percaya? Kalau memang penjajah itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Lah, buktinya Ya, buktinya mana? yang mendirikan gereja-gereja tua di Indonesia ini dari mana? Dari orang Arab yang masuk, orang-orang Barat yang masuk ke Indonesia lah. Siapa orang baratnya? Bentar saya carikan datanya. Iya, cari. Ini kita diskusi santai aja ya. Iya, santai makanya saya tertawa. Kamu nggak dengar saya tertawa? Ya sambil Pendiri nunggu gereja ini di ada Min. Indonesia Min adalah musim apa para Kristen Min? misionaris. Aduh, saya masih bicara ini Pak. Pendiri gereja di Indonesia adalah para misionaris yang membawa agama Kristen ke Nusantara.
terutama Melalui? pada masa kolonial. Beberapa tokoh yang menonjol adalah Franciscus Xaverius yang merupakan misionaris Katolik Roma. Ini Katolik Roma, bukan dari Belanda. Ya sama aja. Katolik Roma menumpang melalui kapal Belanda. Ya sama aja dong. Sama aja itu bro. Itu sejarah yang host, tidak bisa. tolong jangan mute. Itu Nah, sejarah kalian yang tidak diskusi bisa lagi lah, kita kamu lupakan. Itu sejarah yang tidak bisa kita lupakan, saudara. Itu makanya baik-baiklah kalian ini, ya, baik-baiklah kalian. Baik-baiklah kalian. Ajarkan ajaran agama kalian itu sesuai dengan pola yang katanya ajaran kasih. Ajarkan. Kalau kami beringas, kami kan tidak punya slogan kasih. Kalian yang punya slogan kasih. Kalau kami slogannya jihad. Berjuang kami pejuang. Kalau kalian kan kasih tuh, kemana-mana tak bertulang. Selamat pagi, iya, apa kabar? Kan itunya ajaran kalian kan kasih kan. Nah kalau kami jihad, kami memerangi kemungkaran, itu Islam. Kami nggak mau bersahabat dengan musuh. Musuh ya musuh. Pantas saja gereja pada dibongkar. Ya kalian Jadi Ternyata Numa, ajaran ini ya. kalimat itu berupa iya, ancaman. memang. Ada orang cerdas yang murtad. Oh iya memang betul itu. Makanya Orang ajarkan cerdas yang ajaran murtad. kasihmu, ajarkan ajaran kasihmu, kami ajarkan ajaran jihad kami. Nyambung kan? Nyambung. Iya, pantas saja ini apa ya? Iya. Berarti ajaran kalian nggak kenal kasih. Iya itu makanya ada penjajah karena agamamu kasih. Kan gitu. Itu yang ku maksud. Ajarkan ajaran kasihmu. Kami Inilah ajarkan agama ajaran yang jihad sesungguhnya kami. ya. Agama Gitu. yang diajarkan untuk memerangi orang. Oh iya makanya kalian diperangi kan? Kalian Ya, diperangi kan? Kalian yang memerangi Kalian orang. tadinya di Nusantara ini mayoritas kan? Habis itu orang Arab datang memerangi Nusantara akhirnya menjadi Islam. Ya kan ya? Betul kan? Tadinya Kristen yang penuhi Nusantara. Kerajaan Kristen yang berdiri di mana-mana. Wah, kerajaan Demak. Pokoknya kerajaan Kristen lah yang berdiri di Nusantara ini tadinya. Tiba-tiba tentara dari Arab datang menjajah. Jadilah mayoritas Islam. Sekarang kalian Indonesia merdeka, habis itu kalian mau mengatakan kalian ajaran kasih. Ini kawe. Nanti Indonesia merdeka, baru kalian punya slogan kasih. Masa penjajahan berani enggak kalian mengatakan Kristen ajaran kasih? Berani enggak pada masa penjajahan kalian menyuarakan Kristen agama kasih? Berani enggak? Boleh bertanya nggak Suma? Bom meledak di sana, pelakunya Kristen. Kuburan 40.000 jiwa, pelakunya Kristen. Ya, Suma boleh Masjid bertanya. dibakar, pelakunya Kristen. Pesantren para ulama ditembaki, pelakunya Kristen. Di saat akalmu seperti itu, bodoh memang. kamu ingin Apakah mengatakan penjajahan agamamu ini- kasih gitu. Kalian itu nampak berani ngomong kasih setelah orang Indonesia pribumi mayoritas Islam mengusir penjajah yang non-Islam. Itu yang betul. Gitu saudara. Jadi naik-naik ke sini tuh jangan bawa kebencian, naik aja ngobrol, diskusi baik-baik. Oh, naik-naik bencian. Lu pikir kami ini orang yang bisa kalian atur seperti orang di gereja? Enggak. Kapan saya bilang kebencian? Iya makanya kok naik di sini tuh ngomong yang baik-baik. Ya ini seperti gunung ini. Enggak mentang-mentang pantatnya bisulan, kok naik ke sini langsung kesurupan. Ngomong yang baik, yang damai Saya kok ngomong baik. ngomong. Karena di sini ini bukan gereja. Oke. Kalau di sini itu yang hak, batil. Gitu Ya. saudara. Oke.
Jadi Bang Suma begini, kalau dalam konsep penjajahan, apakah selama penjajahan yang dilakukan oleh Belanda yang dibantai itu umat Muslim sendiri tanpa umat Kristen juga dibantai? Yang saya mau tanya untuk Bang Suma. Di mana itu terjadi pembantaian terhadap orang Kristen oleh penjajah? Di mana itu sejarahnya? Begini Bang Kok Suma. tertawa? Bagaimana Iya. mungkin penjajah yang membangun gereja memerangi gereja? Di mana itu? Dia mendirikan gereja di basis-basis mereka. Basis-basis Belanda mereka membangun gereja. Habis itu dia membom gereja juga. Memerangi orang-orang yang ada dalam gereja gitu. Oh iya, begini Bang Suma. Gimana? Mereka, begini Bang Suma. Mereka? Boleh saya membuka logika Bang Suma sedikit ya. Boleh? Iya. Ya, begini Bang Suma. Kalau penjajahan itu dalam misi membawa agama, oke lah, tidak bisa kita pungkiri juga ya. Dan bisa dihilangkan. Ya memang. Oke. Ya, itu tidak bisa terjadi, itu fakta, itu real. Iya. Kemudian tetek nenek moyang saya ini juga dibantai, dipenggal lehernya loh. Oh itu kasih berarti. Itu agama Kakek kasih. saya. Berarti agama kasih itu. Dengar dulu. Kakek saya yang notabene sudah menjadi Kristen dari tahun 1932. Tahun 1934 kakek saya itu dipenggal. Bapak saya ini sudah lahir. Ini saya kasih tahu, apakah bisa dikonotasikan bahwa penjajahan membawa gereja kemudian tidak ada Penggal maksud kok tapi terselubung atau maksud kamu apapun? ada gimana? Bapakmu mati dulu baru kamu lahir gitu Oh maksudnya? enggak, kakek saya mati. Oh, Bapak saya itu lahir tahun. Kau dengar dulu, Kakek. kakek saya dibantai tahun 34. Tahun Oh 32 kakek, saya tadi lahir. bilangnya bapak. Aduh, mana inilah. semua boleh direkam, ini saya rekam loh, nanti saya kirim untuk kamu. Saya rekam lagi dulu. Tadi bilangnya bapak, bapak saya lahir. Kau sembarangan Sekarang kakek. Oke, saya nanti. Oke ya. Ini channel Kakek atau bapak? Kakek saya itu dibantai tahun 1934. Oh Bapak kakek, saya tadi lahir tahun bapak. 1932. Ini mental penjajah kok kayak gitu mental kali. bagaimana? Kakek saya itu dibantai loh, dibantai oleh Belanda. Tadi katanya bapak. Aduh, Suma, nanti saya rekam ya, saya ini ya, saya turun nanti saya kirim ke kamu ya supaya kamu itu jangan asal bicara. Jangan asal bicara, oke ya, terima kasih. Baru tahu Jangan asal mentalmu, ternyata bicara. tahu nggak ada apa-apanya. Dia yang ngomong Kau cuma asal bicara, ngomong Aku aja. pula yang asal Tapi bicara. nggak ada gimana sih? isimu, nggak ada isimu. Itu aja Suma, nggak ada isimu, jujur. Buat saya, kamu nggak ada isimu. Apa isi kau bicara itu gunung kalau kakek? Maksudnya kakeknya memang, karena kakeknya saya membenggal bapaknya bilang sama mungkin. dia. Bapak Maksud saya lu itu lahir tahun 1932, kakekmu dipenggal sama kakek saya bapakmu dibantai atau tahun gimana ini? 1934. Di mana kakekmu itu dibantai di mana? Siapa yang bantai? Oh, saya Kok nggak bisa salah- bilang tempat. Nanti Jadi kok framing kau kali salahkan bilang kami? tempat. Kau salahkan yang bantai. Siapa yang bantai? Yang Keluargamu bantai sendiri. Belanda. Bang Jibril, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bantai warahmatullahi Belanda. wabarakatuh. Kalau dikatakan bahwa penjajahan dalam misi membawa Bang Gunung Batu. gereja, Bang Gunung kemudian Batu. apakah gereja dibongkar? Lalu Sebentar, Bang Gunung Batu. kakek saya dibantai itu haruskah saya menerima? Iya, Bang Gunung Batu. Abang Gunung Batu tahu nggak? Kekatolikan itu masuk di tahun 1511. Habis itu Protestan Calvinis baru datang di tahun 1607. Protestan Calvinis ini yang dibawa VOC, Varende Ooste Inject Company ya, ini datang memang banyak ngebantai Katolik, Bang. Protestan ini, Bang. Abang Karena tahu nggak? musuhan dari luar. Protestan yang membantai Katolik, Bang. Kadang musuhan dari sana. Abang tahu nggak itu? Jadi coba belajar lagi abangku ganteng, coba Ya ya. begini Bang, tadi Bang Suma punya pernyataan bahwa penjajahan ini kan masuk membawa gereja. Apakah mereka Betul. harus membongkar gereja? Ya sesama kalian saling membongkar, saling membantai kok kami. Tidak begitu. Loh. Begini, kalau apakah penjajah ini masuk membawa gereja? Oh kenapa iya. mereka harus membongkar gereja? Kamu lah Bang, saya Abang mau tahu 3G membantu- nggak, Bang? Abang tahu 3G nggak?
Ngapain? Apa 3G? Jelaskan biar saya paham. Gold, Ngapain gitu gospel, and glory. Emas, kemenangan, dan Injil. Itu misi mereka datang ke Indonesia. 3G, gold, glory, dan gospel. Kemenangan, emas, dan gospel. Gospel itu kita apa, Bang? Itu asumsi abang saja. Loh, itu fakta sejarah, Bang. Semua anak SD udah tahu itu. Semua di bawah tadi bilang 3G. Saya SD juga tidak pernah Oke, belajar saya tunjukin itu. nih, saya tunjukin. Nah, SD-nya dia di pohon ara soalnya. nih, Bang, abang bisa lihat handphonenya nggak? Bonus University. Binus University, Dutch Heritage in Indonesia, Belanda Heritage di Indonesia. Nah, di sini disebutkan Dutch itu Belanda. apa? Belanda itu. Iya, Dutch itu Belanda. Kolonial Belanda datang ke Indonesia menyebarkan kekristenan. Mereka membawa moto yang bernama Gold, Gospel, Glory. Saya translate ya, artinya emas, Injil, sama kemuliaan. Jadi misi kekristenan memang dibawa Belanda, itu fakta sejarah. Bang, itu fakta sejarah itu di SD juga kita belajar ya? Udah, kita belajar, semua orang tahu. Itu ilmu Nah, tadi pengetahuan. abang bilang di SD juga kita belajar. Loh, jangan pungkiri kata kalimat abang tadi itu loh, yang keluar dari mulut abang toh. Apa yang saya pungkiri? Yang abang bilang bahwa di SD juga kita belajar. Iya, memang. betul. Iya. Coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya di mana mata pelajaran apa yang menunjukkan fakta itu. Bang Delpin Matematika. Kristen. Matematika. Halo, Iya, kabur. Bang Delpin Kristen. malam. Kristen, Ya, baik. Ya, selamat malam. selamat malam juga. Dilanjut. Ini saya naik ke room ini bukan mau diskusi, cuma mengingatkan. Karena saya mau diskusi pun, saya ngerti apa-apa masalah ini, masalah agama. Cuma mengingatkan aja kalau mau diskusi, jangan pengecutlah jadi beragama. Maksudnya jangan dimimpikan orang. Ya, kalau mau diskusi jangan dibisu-bisukan orang. Ya, berarti mendirikan room ini tadi untuk terima diskusi. Kan gitu. Saya mengingatkan aja. Ya. Bang Delpin, boleh saran balik Bang. Sarankan pada saudara Oke, bisa. yang naik. Bisa. Sarankan pada saudara Anda yang naik, jangan ngerocos, gak berhenti, supaya jangan di mute. Itu caranya. Kenapa? Ini room diskusi. Kalau mau ngobrol, batasin diri sendiri supaya jangan di mute. Mute itu fasilitasnya Bang, batasi. Gitu Bang. Boleh. Maksudnya Abang kalau coba memang lihat apa. di room pengucat Islam, Abang lihat kalau kami naik, jangankan di mute. Gak diberi ruang kami bicara. Di sini kami beri ruang untuk menjelaskan. Kalau Anda punya pemahaman, Anda tahu tentang apapun, sejarahnya atau tentang metodologi pengajaran ketuhanannya, silakan Abang jelaskan. Kami beri ruang. Udah. Menggunakan ilmu. Kita lanjut diskusi aja lagi. Ini lagi live di semua YouTube ya, teman-teman ya. Ini Gorbachev.